Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Syarif Hidayatullah, saya akan berpresentasi tentang makalah yang berjudul Renaissance dan Kolonial di Islam. Langsung saja, gejala bangkitnya Barat Eropa abad ke-14 hingga 16 Masehi. Renaissance abad ke-14 sampai abad ke-16. Makna Renaissance yaitu adalah kebangkitan kembali peradaban Yunani dan Romawi kuno setelah masa kegelapan ditandai oleh individualisme, rasionalisme, dan sekularisme. Peran Italia sebagai pusat awal Renaissance didukung kedekatan geografi tentang Timur Tengah. Kaum Paura, yaitu Paura ke pedagang yang kaya. Di Prancis mendorong tradisi intelektual, mengembangkan seni, ilmu pengetahuan, dan gagasan tentang kehidupan duniawi. Mengubah semboyan, banyak pengaruh di sana, yaitu mengubah semboyan hidup dari memoton memori, ingat akan mati, yaitu menjadi kata-kata menjadi carpe diem, yaitu nikmati hidup. Fokus berpindah dari gereja ke manusia sebagai pusat peristiwa. Penjajahan samudra dan penemuan daerah baru, yaitu di sana banyak yang mencari emas, kekayaan, dan menyebarkan agama Kristen. Didukung pengetahuan geografi, astronomi, dan teknologi perkapalan. Di sana banyak tokoh-tokoh, yaitu bangsa Portugis, Bartolomé Dias, Tanjung Harapan, Francis dan Game India, Albuquerque, Goa, dan Malacca. Bangsa Spanyol, Columbus, Amerika Tengah, Magellan membuktikan bumi itu bulat. Perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 dan Saragossa 1526 membagi wilayah eksplorasi antara Portugis dan Spanyol. Yaitu yang ketiga, Angklur, yaitu pada abad ke-18 Masehi, yang dimana makna gerakan perpecahan untuk melawan takhul dan mitos dengan fokus pada akal budi. Peran kaum Borguis mendorong pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan budaya membaca. Yaitu banyak pengaruh di sana, yaitu mengubah masyarakat menjadi lebih rasional dan mengarah pada modernitas, meskipun kelompok bangsawan, agamawan, dan petani tidak berperan signifikas. Yaitu lanjut kepada faktor-faktor yang mendorong Eropa memasuki masa Angklus. Pencerahan pada abad ke-18, kemakmuran kaum borjuis, masyarakat borjuis di kota Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda menikmati kemakmuran yang terus meningkatkan kaum yang memberikan mereka kekuatan ekonomi, politik, meskipun masih ada perbedaan status dengan atriosis bangsawan. Borjuis kecil dengan kesadaran dan kemakmuran mereka mulai menolak susunan sosial dan tradisi yang ada. Yang kedua, perhatian terhadap ilmu pengetahuan, penyelidikan, dan eksperimen menjadi kunci sukses menuju pencerahan. Penemuan penting dilakukan oleh tokoh seperti Vallius
yaitu obduksi tubuh manusia, harvest yaitu peredaran darah, galio astronomi, dan van Leeuwenhoek mikroorganisme. Kebebasan berpikir ini menentang dominasi yang gereja yang penting sebelum melarang perdagang atau kegiatan ilmiah tertentu. Sikap kritis yang ketiga yaitu sikap kritis dan rasionalisme. Munculnya pemikiran kritis untuk menolak paham usang seperti yang dilakukan oleh Rene Descartes dengan dalilnya cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Rasionalisme dianggap sebagai cara untuk memahami dan menguasai alam secara ilmiah. Ketiga faktor ini membuat masyarakat Eropa terinspirasi oleh warisan budaya Yunani dan Romawi, mendorong keyakinan yang pada kemampuan manusia untuk mencapai kemajuan yang tak terbatas di berbagai bidang kehidupan. Yaitu yang ketiga kolonialisasi, yaitu kolonialisasi dunia Islam terlalu menyederhanakan penyebab pelemahan kekaisaran Islam dengan hanya menekankan korupsi, perebutan kekuasaan, dan strategi ekonomi, padahal faktor lain seperti perubahan iklim, tekanan populasi, tantangan ekonomi serta sejauh yang memainkan peran penting. Sebagai alat lingkungan yang lebih kompleks harus dikritisi lebih mendalam. Perlawanan terhadap kolonialisme sering tidak diakui secara menyeluruh. Pengaruh ekonomi Eropa digambarkan secara sepihak tanpa menghitung upaya lokal dan mempertahankan kedaulatan, dan kurangnya pembahasan tentang dampak jangka panjang kolonialisasi terhadap dunia Islam, baik dalam struktur politik, ekonomi maupun sosial hingga saat ini, yaitu modern. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang makalah yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan Ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.